Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alanatul qabul zadatul ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wal hadir Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab tafsir Jalalain pada surat Ar-Rahman dengan yaitu tafsir Jalalain juz 2 pada tafsir Shawi juz 4 Shahifah 190, pada tafsir Shawi juz 3 pada tafsir Shawi juz 4 halaman atau Shahifah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, jumlah ayatnya 78 ayat, termasuk surat Makiyah. Hiya utawi hadihi suratu Ar-Rahman, iki utawi iki iku as-suratul Rahman, iku surat Ar-Rahman. Makiyatun iku surat Makiyah. Au illa yas'aluhu man fis samawati wal ardi, atau kecuali lafal kalimat ayat illa yas'alu, kecuali ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Al ayata nerosno sira al ayata ing ayat, nerosno sira al ayata ing ayat, ai istamir tegese nerosno sira al ayata ing ayat. Famadaniyatun monggo iku surat madaniyah. Wa ya utawi surat Ar-Rahman situn iku 6 au samanun utawa 8 wa sab'una lan 7 apane ayatan ayate. Jumlah ayatnya adalah 78. Ada yang mengatakan 76. Nah, surat Ar-Rahman ini adalah surat Makiyah kecuali lafal yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Ayat ini yas'aluhu man fis samawati wal ardi ini adalah, dan ayat seterusnya ini adalah masuk surat Madaniyah. Jadi sebagian surat Ar-Rahman itu ada yang Makiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebagian ayat surat Ar-Rahman juga surat Madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Seterusnya ya. Wa ar-Rahmanu ay Allahu ta Gusti Allah, mubtadae dibuang. Allahu ta Gusti Allah, Ar-Rahmanu iku dat kang welas asih. Ar-Rahmanu itu dat kang welas asih. Allama kang mulang sapa Ar-Rahman man ing wong syaa kang ngersakake sapa Ar-Rahman ing man. Syaa kang ngersakake sapa Ar-Rahman ing man. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana khalaqani tahake sapa Ar-Rahmanu al-insana ing menungso. Ai al-jinna tasqisi jenise menungso. Allama tak balik malih. Khalaqa iku nitahake sapa Ar-Rahman al-insana ing menungso. Wonten sing maknani ulama sing maringi khalaqal insana dados hal. Dados temeniku saged dados hal
saged dados khobar. Nek dados hal ngekel. Nek dados hal ngeten. Khalaqa khalini tahake sapa Ar-Rahman al insana ing menungso. Nek dados khobar khalaqa iku nitahake sapa Ar-Rahman al insana menungso. Ai al jinna tegese jenise menungso. Allamahul bayan allama iku bulang sapa Ar-Rahman hu ilhu ing al insan. Allama iku mulang sapa Ar-Rahman hu ing al insan al bayana ing pertela. Al bayana ing pertela ai anutqa tegese ucapan kang pertela. Ai anutqa tegese ucapan kang pertela. Dia menciptakan manusia, khalaqal insan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Mengajarkan pandai berbicara, allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia pandai berbicara. Asyamsu wal qamaru bi husban. Asamsu utai srengenge wal qamaru lan rembulan iku bi husbanin iku kelawan itungan. Bi husbanin iku kelawan itungan. Ya jriyani khale mlaku apa asyamsu wal qamar. Semua dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Dua-duanya menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari diperintahkan oleh Allah dan rembulan diperintahkan oleh Allah tetap beredar seperti porosnya setiap hari setiap malam. Dua-duanya berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan, maka jatuhlah, yaitu hari kiamat. Matahari padam, matahari tidak berjalan, rembulan tidak berjalan, jatuhlah pada hari kiamat. Karena matahari dan rembulan semuanya itu adalah di dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala, beredar menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu utawi wan najmu utawi tetukulan. Wan najmu utawi tetukulan aima tegese perkara saka kang cukul apa ma saka kang cukul mala sakolahum nanabati aima tegese perkara la saka kang ora angel iku maujud. La saka kang ora angel iku maujud lahu maring ma minan nabati saking pira-pira tetukulan. Minan nabati saking pira-pira tetukulan wasajaru lan wit-witan. Wasajaru lan wit-witan malahu sakun malahu ora iku tetep keduwe Allah. Malahu ora iku tetep keduwe Allah sakun kemeriku kofi ditasdid sakun utawi angel. Sakun utawi angel. Ya judani iku sujud apa? Ya judani iku sujud apa an-najmu wasyajaru. Ya judani iku sujud apa an-najmu wasyajaru dadi wit-witan kabeh sujud dumateng Gusti Allah. Cecukulan tumbuh-tumbuhan kabeh sujud dumateng Gusti Allah. Wit-witan kabeh sujud dumateng Gusti
Allah, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayakhadha'ani tegese tunduk apa an-najmu wasyajaru bima kelawan perkara yuradu kang dikarepake apa ma minhuma saking an-najmu wasyajaru. Dua-duanya yaitu tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Dua-duanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua yaitu pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka semua adalah zat Allah dan adalah makhluk Allah yang tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasama alan ing langit rafa'a ngangkat sapa ar-rahman ha ing as-samaa wa wadha'a lan nyelehake sapa ar-rahman al-mizana ing timbangan ai asbata tegese netepake sapa Allah sapa ar-rahman ai asbata tegese netepake sapa ar-rahman al-adla ing adil ing adil. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Langit semono dhuwure ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang roboh, tidak ada yang hancur, tidak ada yang rekat, tidak ada yang pecah. Semua ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan, yaitu dan dia ciptakan keseimbangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seimbang adanya langit, adanya bumi, seimbang adanya panas, adanya hujan, seimbang adanya malam, adanya siang, seimbang adanya angin, tidak ada angin. Selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan kehidupan yang diciptakan oleh Gusti Allah. Allah tadghaw fil mizan. Allah tadghaw supaya yento ora lacut sira kabeh. Supaya yento ora lacut sira kabeh. Aile ajli Allah tajuzu tegese karana arai yento ora lacut sira kabeh atau ora ngliwati batas sira kabeh fil mizani ing dalam timbangan aima tegese perkara yuzanu kang ditimbang apa bi kelawan ma. Aima tegese perkara yuzanu kang ditimbang apa bi kelawan ma. Ayat 8, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Alla tatghaw fil mizan, agar kamu tidak lacut, tidak merusak keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam yang seimbang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat banjir, jangan membuat longsor, jangan membuat gunung pohon-pohon ditebangi, karena itu akan merusak keseimbangan alam. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Waqimulan menangno waqimulan menangno sira kabeh al wazna ing timbangan bil qisti kelawan adil ai bil adli tegese kelawan adil wala tukhsiru lan aja ngrugiake sira kabeh wala tukhsiru lan aja ngrugiake sira kabeh al mizana ing timbangan
tangkusu tegese ngurangi sira kabeh al mauzuna ing barang kang ditimbang dan tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Kalau namanya orang menimbang harus seimbang, jangan sampai mengurangi timbangan. Nek ngurangi timbangan namanya curang. Kita itu juga harus seimbang. But gawe terus nggih mboten sae. Kerja terus tidak baik, tidak lupa dengan daratan, lupa dengan waktu, pagi, siang, sore, malam untuk kerja terus. Itu juga tidak baik karena kerja terus menimbulkan pikiran penat, pikiran stres, pikiran berat, akhirnya melupakan ibadah. Begitu sebaliknya, ibadah terus itu juga tidak baik karena ibadah terus itu akhirnya adalah melupakan kerja, karena kerja itu adalah wajib, ibadah juga wajib. Maka antara ibadah dan kerja maka dilaksanakan dengan secara seimbang. Kebutuhan kepada Allah, kebutuhan kepada sosial dilaksanakan secara seimbang. Melaksanakan kewajiban kepada Allah, melaksanakan kewajiban kepada sosial, masyarakat, orang banyak, orang tua, fakir miskin, anak yatim, tetangga, famili, kerabat, saudara muslim secara seimbang, itu juga kewajiban. Maka di sini dalam surat Ar-Rahman ini mengajarkan kita semua supaya hidup secara seimbang. Wal arda wada'aha lil anam, wal ardolan ing bumi, wadoa nyelehake sapa Ar-Rahman, ai asbata tegese netepake sapa Ar-Rahman ha ing al arda lil anami kanggo makhluk, lil anami kanggo makhluk, ai lil khalqi tegese makhluke Allah, ai lil khalqi tegese makhluke Allah, al insi rupane menungso, wal jinni lan jin, wa ghairihim lan liyane menungso lan jin. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi untuk hidup manusia. Manusia bisa hidup di bumi, manusia bisa beramal di bumi, manusia bisa mengerjakan sesuatu juga di bumi, manusia juga melaksanakan suatu pekerjaan juga di bumi, manusia juga beribadah juga di bumi. Semua yang dikerjakan manusia di bumi itu adalah untuk, yaitu semuanya itu yang diciptakan oleh Allah di bumi adalah untuk manusia. Ya, wal jinni lil insi wal jinni wa ghairihim, untuk manusia, untuk jin dan yang lain-lainnya. Itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah, semuanya untuk manusia di bumi, kehidupan yang ada di bumi. Fiha faqiyatu wan nakhlu dzatul akmam, fiha iku tetep ing dalam bumi, faqiyatun utai wahan, faqiyatun utai wahan, wan nakhlulan wit kurma, wan nakhlulan wit kurma, al ma'hudu kang diwerai apa wahwanan wit kurma, dzatul akmami kang duweni pira-pira tangkupan, dzatul akmami kang duweni pira-pira tangkupan, ai au iyatun tegese pira-pira pangreksa utawa tangkupan, ai au iyatun tegese pira-pira tangkupan, tolaaha kang muncul atau kang nitahake sapa Ar-Rahman ha ing faqihatun wan nakhlu datul akmam, tolak kang nitahake sapa Ar-Rahman ha ing faqihatun wan nakhlu datul akmam, wal habbu dul asfirai war raihan, wal habbulan wiji kal khintati
kaya gandum, wasairi lan anggur, kal khintati kaya gandum, wasyairi lan anggur, dul aswi kang duweni dami, dul aswi kang duweni dami, ai atibani tegese dami, wa raihanu lan Waroihanu lan wewangen, waroihanu lan wewangen, ai al waraku tegese godhong, ai al waraku tegese godhong, awil mas ai al waraku nggih, waroihanu ai al waraku wal masmumi nggih. Dul aswi wa roihanu ay al-kedamel kejar mawon ay al-waraki tegese godhong godhong awil masmumi utawa perkara kang diambu, awil masmumi utawa perkara kang diambu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi mongko kelawan endi-endi, fabi ayyi mongko kelawan endi-endi, alai pira-pira nikmat, alai pira-pira nikmat, aini amin tegese pira-pira nikmat, rabbikuma pangeran loro pangeran ira loro, rabbikuma pangeran ira loro, ayyuhal insanu eling-eling menungso, wal jinnu lan jin, wal jinnu lan jin, tukadzibani goroake sira loro, tukadzibani goroake sira loro. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Ayat-ayat ke-11 ayat ke-11 wal habbudul aswi waroihan, dan biji-bijian yang berkulit dan biji-bijian dan yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Tukadzibani goroake sira loro, Dukirat ditutur apa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ping pira nanggon surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah telah memberikan kesehatan, memberikan nikmat untuk kamu, kesehatan untuk kamu, hidayah untuk kamu, bumi juga untuk kamu, semua tumbuh-tumbuhan, hewan untuk kamu, segala isi manusia, segala isi bumi, semua tujuan untuk kamu manusia semua yang ada di bumi. Kenapa kamu bisa mendustakan kepada kami Allah Subhanahu wa taala? Semua adalah aku ciptakan untuk kamu semua hai manusia. Nah terus memiliki ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban iku ping pinten? Disebut wonten surat Ar-Rahman. Dukirat disebut apa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ikhda kelawan setunggal, wasalasina lan 3 dosa, marotan apane ambalane. Tamriki surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat niku jumlahe disebut ping 3 dosa setunggal. Lah terus mriku kok wonten istifham jur faedahe napa Pak? Wal istifhamu utawi istifham fiha dalam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban iku li taqriri, iku krana netepake. Istifham temriku kata tanya temriku, kata tanya di situ bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, tidak. Tetapi di situ adalah untuk menetapkan kepada kita semua manusia supaya kita semua tidak dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah mengatakan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebanyak-banyaknya nikmat kepada kita semua manusia. Nikmat dohir, nikmat batin, nikmat kemarin, nikmat sekarang, nikmat di bumi, nikmat dimanapun yang namanya orang manusia hidup di bumi selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir diberi nikmat, yang Islam, yang ahli maksiat diberi nikmat, yang taat diberi nikmat, sing dua blek pol-polan orangnya tidak pernah sholat, orang Islam tidak pernah sholat juga diberi nikmat. Orang Islam yang tidak mau melaksanakan ibadah juga diberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala begitu lapangnya, murahnya nikmat yang diberikan kepada manusia, termasuk kita semua. Bukannya di situ Allah Subhanahu wa taala menanyakan bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tanya di situ litakrir, untuk menetapkan bahwa semuanya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 wa rawa al hakimu, 5 krono hadis rawa kang riwayatake sapa al hakimu sapa Imam Hakim an Jabirin sanging Jabir kala ngendika sapa Jabir kala qara alaina Rasulullah qara maca alaina ngatasi kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ar-Rahman ing surat Ar-Rahman hatta khotama sehingga ngatamake sapa kanjeng Nabi ing surat Ar-Rahman. Sumakola mongko kari-kari ngendika sapa kanjeng Nabi mali arakum sukunan lil jinni kanu ahsana minkum radaan raddan ma qara'tu alaihim hadil ayata min marratin mali ora utawi ingsun iku ara iku ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh sukutan ing meneng lil jinni maring jin kanu kang ana sapa jin iku ahsana iku le bagus sapa jin mingkum tinimbang sira kabeh raddan krana nolak ma ing perkara qara'tu kan maca sapa ingsun alaihim ing atase wong akeh hadil ayata ing iki ayat min marratin tinimbang sepisan. Min marratin tinimbang sepisan. Jadi di sini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kamu harusnya tidak berdusta kepadaku. Kamu seharusnya bersyukur kepadaku. Kamu seharusnya bisa dekat kepadaku. Kamu seharusnya bisa sabar dan syukur kepadaku. Kamu seharusnya bisa taat cinta kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu menunjukkan ketetapan bahwa kita semua manusia supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan itu adalah untuk menetapkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang sumbernya dari Jabir. Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membacakan kepada kami yaitu surat Ar-Rahman sehingga Rasulullah membaca dalam keadaan khatam. Rasulullah membacakan kepada Jabir namanya surat Ar-Rahman sehingga khatam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, saya tidak pernah melihat kamu semua dalam keadaan anteng atau tenang atau diam karena ada lafal jin. Karena ada jin di mana jin itu adalah lebih bagus dari kamu. Dalam rangka untuk menolak apa yang aku bacakan kepada mereka, yaitu yang aku bacakan kepada mereka sekali saja ayat ini aku bacakan kepada mereka dalam rangka untuk menolak jin. Jadi surat Ar-Rahman ini adalah diantaranya adalah dalam rangka untuk menolak godaan jin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Ar-Rahman ini adalah bagian daripada surat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sama arusal Qur'ani. Di dalam tafsir Shawi di sini disebutkan surat Ar-Rahman namanya Arusul Quran, yaitu pengantene Al-Qur'an. Pengantene Al-Qur'an itu ya surat Ar-Rahman. Di situ adalah cerita-cerita tentang keindahan-keindahan
keindahan-keindahan yang ada di surga, keindahan-keindahan yang ada di akhirat. Namanya Arusul Quran, yaitu nama lain dari surat Ar-Rahman adalah Arusul Quran, yaitu pengantinnya Al-Quran. Seperti lima warada likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani suratul Rahman. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis setiap sesuatu itu adalah ada pengantennya, ada kebahagiaannya. Setiap sesuatu adalah kebahagiaannya. Ada kebahagiaannya, dan kebahagiaan atau ngantene Al-Qur'an adalah surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman namanya Arusul Quran, yaitu pengantinnya Al-Quran. Di sini pada surat Ar-Rahman menunjukkan yaitu keindahan-keindahan, ciptaan yang indah, cerita yang indah, kenikmatan yang indah. Di sini surat Ar-Rahman semua diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahman. Dalam lafal Ar-Rahman di sini ya, bisa juga dia sebagai khobar. Allah ta Gusti Allah iku Ar-Rahmanu iku dat kang welas asih. Bisa juga Ar-Rahman iku sebagai mubtada, saged sebagai mubtada. Ar-Rahmanu utai dat kang welas asih iku alama, iku mulang sapa Ar-Rahman Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi temriku saged sebagai mubtada, saged sebagai khobar. Nek lafal Ar-Rahman sebagai mubtada, maka khobarnya adalah allamal Qur'ana. Allama dan alama itu khobarnya. Kalau Ar-Rahman sebagai khobar, maka mubtadanya adalah dibuang, yaitu lafal Allahu. Allahu utai Gusti Allah iku Ar-Rahmanu iku dat kang welas asih. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki khalaqal insan. Khalaqal insan iku adalah khobar. Hadil jumlatu walati bada khobaru anir rahman au khalani. Khalaqal insan kali allamahul bayan itu bisa sebagai khobar, bisa sebagai hal. Jadi di situ jumlah khalaqal insan dan allamahul bayan, di situ sebagai khobar itu bisa, sebagai hal juga bisa. Sebagai khobar adalah mubtadanya adalah yaitu Ar-Rahmanu allamal Quran, yaitu mubtadanya adalah dibuang, yaitu Allahu utawi Gusti Allah iku khalaqani ta'ake sapa Allah ar-rahman al-insana ing menungso. Ngoten nek sebagai khabar. Lah nek sebagai hal, khalaqa khalini tahake sapa Allah atau ar-rahman al-insana ing menungso. Dadi temriku saged sebagai khobar, saged sebagai hal. Nek sebagai hal berarti hal jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Fi'ili khalaqa, fa'ili dhamir yang tersimpan yaitu dhamir dhamir huwa yaitu ar-rahman. Al-insana adalah maf'ul bih dari khalaqa. Jadi khalaqa al-insana fi'il fa'il maf'ul bi. Khalaqa fi'il, fa'ilnya adalah dhamir huwa yaitu ar-rahman. Al-insana adalah maf'ul bi. Rangkaian fi'il fa'il maf'ul bi, khalaqal insana dia sebagai hal, yaitu hal jumlah yang berupa jumlah fi'liyah, yaitu fi'il fa'il maf'ul bi. Allamahul bayan nggih ngoten sami. Allamahul bayan nek wa khalaqal insana fi mahalli nasbin li annahu halun. Dia adalah mahal nasab karena sebagai hal.
Jadi hal situ hal jumlah fi'il, fa'il, maf'ul bi. Wonten fi'il khalaqa, fa'ile huwa, al-insana maf'ul binya. Rangkaian khalaqal insana sebagai hal, yaitu hal jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sami alamaul bayan ngoten. Alama fi'il, fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersimpan. Hu adalah maf'ul bih yang kedua. Al-bayan adalah maf'ul bih hu adalah maf'ul bih yang pertama. Al-bayana adalah maf'ul bih yang kedua. Rangkaian kata allamaul bayan sebagai hal fi mahali nasbin li'annahu khalun. Allamahul bayan adalah mahal nasab karena sebagai hal. Ngoten nggih? Nggih. Al halu wasfun fadlatun muntasibu mufimun fi halin kafar dan adabu wa kaunuhu muntakilan mustaqqa yaqlibula kin laisa mustahiqqa wa yaksurul jumudu fi sirin wa fi mubti ta'awudin bila takalufi ngantuk ngocake alfiah kok ngantuk. Ngoten. Dadi temriku khalaqal insana dadi hal, alamaul bayan dadi hal. Hal jumlah. Dan hal jumlah temniku wonten dua hal jumlah. Hal jumlah pertama adalah khalaqal insana, hal jumlah kedua adalah allamahul bayan. Ngoten nggih? Wakila huwa Muhammadun al jinnu khalaqal insa khalaqa kang ten mriku khalaqa khalini tahake sapa ar-rahman al insana ing manungsa. Ten mriki ten tafsir Sawi dikatakan ngeten. Nggih, tafsir Sawi niki nggih. Ai al jinsa tegese jenis manungsa. Asadiku bi adama wa aladi. Asadiku ta kang bener iku bi adama iku yaiku nitahake Nabi Adam mauladilan pira-pira anak-anak Adam. Temniku sing dimaksud khalaqal insana iku Gusti Allah nitahake Adam lan anak-anake Nabi Adam. Terus temriki malih wakila huwa Muhammadun li'annahu al-insanu al-kamilu. Yang dimaksud al-insana di situ adalah Allah menciptakan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Ya, tidak ada kekurangannya karena beliau adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Wal muradu bil bayani allama makana wa ma yakunu. Yang dimaksud di situ adalah allamahul bayan adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang ada, sesuatu yang akan ada, dan sesuatu yang memang dia adalah wujud atau ada. Wakilahu Adam alaihissalam. Dikatakan juga ulama, dikatakan bahwa yang dimaksud adalah al-insan, manusia di situ pada surat Khalaqal Insan, Allah menciptakan Ar-Rahman, Tuhan pengasih yang menciptakan manusia. Sebagian ulama mengatakan di sini pada surat tafsir Sawi adalah yang dimaksud adalah Nabi Adam. Nabi Adam mengajarkan beberapa asma. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Eta temriku yang dimaksud, sebagian ulama yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam. Wal muradu bil bayani asma'u kulli syai'in. Yang dimaksud dengan al bayan, allamahul bayan, ya. Yang dimaksud al bayan di situ, yang dimaksud al bayan ada nama-nama segala sesuatu. Ada nama bawang, ada brambang, ada melon, ada jambu,
ada serai, ada lombok, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah disebutkan semua nama-nama yang ada di bumi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Oh, iki jenenge bawang, iki jenenge brambang, iki jenenge lombok, iki jenenge napa mawon kemawon? Asma wa'allama Adamal asma'a, ya. Nama-nama itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ma wujida wa ma lam yujad bijami'il lughati. Sesuatu yang ditemukan dan sesuatu yang tidak ditemukan dengan beberapa bahasa-bahasa. Ya. Fakana yatakalamu bi sab'i mi'ati lughatin. Abdullah al-Arabiyatu. Masyaallah. Nabi Adam itu adalah nabi yang yang bisa berbicara 700 bahasa. Utamanya adalah bahasa Arab. Subhanallah. Nabi Adam niku saged bicara ngantos 700 bahasa. Bener nggih? Bahasa itu sampai 700 bahasa itu Nabi Adam bisa berbicara dengan 700 bahasa karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mi'ati lughatin 700 bahasa. Oh ini bawang, oh ini brambang, oh ini lombok dan seterusnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang ditunjukkan oleh Allah sampai 700 bahasa. Linguistik 700 bahasa atau linguistik atau kata. Afdaluha al-Arabiyah, yang paling utama adalah bahasa Arab. Tapi Nabi Adam termasuk orang yang hebat karena Nabi Adam termasuk nabi yang bisa berbicara sampai 700 linguistik, 700 bahasa, yang utamanya adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam yaitu bahasa Arab, ya. Maka di sini pada surat Ar-Rahman, Ar-Rahman di sini mengajarkan kepada kita semua untuk yaitu kita semua adalah orang-orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Adam adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang kamil, insan yang sempurna adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat insting kita, mata kita, hati kita, lisan kita, pikiran kita, semuanya diberi normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini jambu, ini langit, ini bumi, bulan, bintang, bisa mengaji, bisa belajar, bisa menulis, bisa melihat, ya, bisa melaksanakan ibadah, semua bisa. Karena itu bukan karena kita memang bisa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Allah yang memberi belas kasih kepada segenap makhluknya, termasuk kita semua diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mengaji kita pada surat Ar-Rahman, ya, ayat 1 sampai ayat yang terakhir di sini, ya, sampai ayat 13. Sampai ayat ke-13 surat Ar-Rahman pada tafsir Sawi, tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Di sini adalah matahari dan bulan. Ingat semua, peredaran alam jagat raya ini adalah yang mengelola, yang memanage, yang mengelola, yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya gunung meletus, adanya banjir, adanya yaitu longsor, adanya bencana. Sekarang baru sedang ramai bencana di Jawa Barat. Di mana? Di Cianjur. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang, kemudian matahari semua dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita semua sebagai manusia harus bisa berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Jaga keseimbangan alam. Seperti halnya di sini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Maka kita semua manusia harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan kita. Keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan Allah dengan sosial. Keseimbangan pribadi dengan sosial. Keseimbangan zikir dengan pikir. Keseimbangan kerja dengan istirahat,
Jangan sampean berpikir dengan zikir dan seterusnya. Mari kita biasakan hidup yang seimbang agar kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak jomplang, kehidupan yang adil, kehidupan yang seimbang dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.